Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Hari ini kita coba ngobrolin permasalahan yang baru-baru kali ini muncul, yaitu saat Bapak Profesor Dokter Bapak Imam Masjid Istiqlal, ya, Imam Besar Masjid Istiqlal, itu menyambut kedatangan Paus Fransiskus II ke Masjid Istiqlal, ya. Terjadi pro kontra di antara kalangan ulama terkait masalah ini. Ini yang kemudian menimbulkan kegundahan di antara alim ulama, khususnya para kiai, para masyaikh, para habaib di negeri kita, ya. Karena konon katanya ada hal-hal yang justru tidak pantas dilakukan di dalam masjid, seperti ada ritual-ritual, ya, tertentu, ya. Al-Fakir sendiri belum nonton, ya, cuma dapat info, ya, tolong diluruskan kalau keliru, ya, supaya nggak difitnah nyebarin hoax, ya, karena hanya baru dapat info-info yang memang belum tabayun, ya. Anak sendiri belum tabayun, dimana saudara kita sama umat manusia, Paus itu membacakan ayat-ayat yang memang bukan bersumber dari Al-Quran, ya. Itu menjadi sorotan, komentar, pandangan para kiai-kiai, khususnya yang ada di Majelis Ulama Indonesia. Nah, kalau secara fikih memang 4 imam mazhab berbeda pendapat, ya, ada ikhtilaf, ya, terkait masalah boleh enggaknya orang non muslim masuk ke dalam masjid. Secara umum pernah terjadi, ya, dulu ada Bani Sakib, utusan Bani Sakib datang masuk ke dalam masjid berbicara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian Rasulullah berkalam, bersabda yang bunyinya, innahu, sesungguhnya, laisa alal ardi, tidak ada di atas muka bumi ini, min anjasin nasi, bekas najis manusia, syai'un, sedikit pun, ya. Wa innama anjasan nasi ala anfusihim, dan sesungguhnya bekas najis manusia ada pada dirinya sendiri. Dari hadis itu maka beberapa ulama mazhab membolehkan orang-orang non muslim untuk masuk ke dalam masjid selama tidak melakukan aktivitas yang sakral, ritual-ritual keagamaan yang bukan bersumber dari ajaran Islam. Ini, ya, akhirnya kemudian jadi kontroversi. Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal kemudian mengizinkan Paus untuk berkhutbah, ya. Ya, kalau seandainya itu dilakukan, aktivitas itu dilakukan hanya sekadar melihat keadaan masjid, itu nggak ada masalah. Tapi dia melakukan, udah masuk wilayah akidah, ibadah, ya. Itu udah namanya talbisul haqqo bil batil wala taqtumul haqqo wa antum muslimun. Rasul juga dulu pernah ditawarin oleh kafir Quraisy untuk nyembah Lata Ujamanat, sesembahannya orang kafir Quraisy. Sehari suruh nyembah berhalanya orang-orang kafir Quraisy, dan orang kafir Quraisy nyembah Allah. Besoknya ditukar, ya, sehari aja gitu. Nah, itu ditolak oleh Rasul. Nah, kisah ini, dalil ini menjadi pegangan kiai saat ini, para ulama, khususnya Majelis Ulama Indonesia, bahwa memang nggak boleh ada aktivitas campur aduk aktivitas keagamaan di negeri ini, ya. Artinya nggak boleh ada aktivitas ritual yang dilakukan secara bersamaan antar pemeluk umat beragama. Jadi toleransi di sini harus benar-benar sesuai dengan
pemahaman ulama-ulama salafus saleh, ulama-ulama ahlussunnah wal jamaah ya, sesuai dengan yang memang sudah diajarkan oleh guru-guru kita terdahulu ya. Al-Fakir orang awam juga nggak berani ngeluarin fatwa, cuma nyampein sikap kita seharusnya saat ini adalah kalau toh itu keliru kita sampaikan ya, sampaikan secara terbuka, selama tidak menimbulkan ekses. Yang penting nggak ada narasi-narasi yang memprovokasi, yang membuat gaduh ya. Pada prinsipnya Al-Fakir selalu nyampein, kalau kita udah nyampein keberatan kita, protes kita, kemudian gak didengar, ya udah tanggung jawab dia, nggak usah kita minggir pusing-pusing. Yang penting kitanya harus bisa menjaga umat. Nah, Al-Fakir secara pribadi menjaga supaya kaum muslimin untuk tidak mengikuti aktivitas-aktivitas seperti itu ya, seperti salam lintas agama, doa bersama dengan agama-agama lain, karena yang disebut toleransi dalam Islam adalah membiarkan ya, bukan ikut serta dalam kegiatan keagamaan agama orang lain. Nah, sikap itu bukan berarti kita tidak menghormati agama orang lain. Agama lain itu tetap kita menghormati mereka sebagai pemeluk agama di Indonesia. Mereka diberikan ruang untuk melakukan aktivitas ibadah sesuai agamanya. Kita tidak larang, kita tidak kemudian mengganggu. Nah, jadi kafir zimni dalam Islam itu sangat dihormati, sampai Rasul menantang orang-orang yang berbuat zalim sama kafir zimni, kafir yang bisa bersahabat hidup damai dengan kita. Tuh Nabi sendiri nantangin umat Islam yang berani macam-macam sama saudara kita sesama umat manusia yang mau hidup damai berdampingan dengan kaum muslim. Itu ya, mungkin itu aja sedikit. Sebelum ditutup, Al-Fakir hanya sekali lagi menyampaikan kepada umat Islam, mari untuk tidak mengikuti aktivitas itu. Kalau bisa Al-Fakir hanya mengarahkan ikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia yang benar. Selama itu sesuai dengan ajaran Islam kita ikuti. Kalau sudah menyimpang, karena kalau udah ada kegiatan-kegiatan yang berbarengan agama satu dengan agama yang lain dicampur aduk, itu udah masuk kategori hal yang dilarang ya, justru menyimpang dari akidah ahlussunnah wal jamaah, akidah Islam. Mungkin itu aja. Tolong Al-Fakir membuat konten ini bukan dalam rangka memprovokasi, tapi dalam rangka mengajak umat Islam untuk cerdas, tidak terjebak dalam pro dan kontra, kemudian tidak terpecah belah karena ada pemahaman-pemahaman di luar pemahaman-pemahaman dari sebagian ulama yang membolehkan aktivitas itu ya. Kita tetap yakin bahwa jumhur ulama mengatakan aktivitas seperti itu tidak boleh. Ya udah, kita tinggalkan, kita sampaikan protes ke Bapak Presiden kalau perlu kita protes, tapi jangan menjadikan hal itu menjadi gaduh ya, menjadi tidak nyaman, menjadi tidak kondusif. Itu aja ya yang bisa Al-Fakir sampaikan ya. Mudah-mudahan negeri ini tetap nyatu dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Yang penting ide-ide dan gagasan yang ada pada benak masing-masing anak bangsa itu bisa tersalurkan. Kalau belum tersalurkan juga nggak masalah, kan berarti Allah memang belum mengizinkan kita untuk menjadikan Indonesia negeri yang bersyariat Islam. Yang penting dakwahnya jalan terus, tapi jangan ngamuk, jangan kemudian galak, apalagi sampai caci maki orang yang menolak syariat Islam ya. Karena pada dasarnya Islam adalah agama hikmah, agama yang memang mengajak manusia dengan cara-cara yang santun ya. Ya, ulama-ulama kita terdahulu juga kita pernah ngajarin kita supaya tidak mencela orang-orang yang bermaksiat. Bisa jadi orang-orang yang tadinya keras sama Islam akhirnya kemudian kedepannya menjadi orang yang paling depan membela Islam. Umar bin Khattab gimana enggak
galaknya sama Rasul saat sebelum masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, dia membela Rasul, dia luar biasa mengerahkan kekuatannya, kegagahannya, keberaniannya untuk membela Islam, ya. Itu aja ya. Jangan kemudian menimbulkan kebencian di antara sesama anak bangsa. Wallahul hadi ila syiratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.